Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sabila dengan NIM 2255 Saya dari Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas UAS Pendidikan Pancasila, yaitu mereview dari pertemuan 1 hingga 14. Di pertemuan yang pertama, yakni introduction. Introduction itu perkenalan antara dosen dan mahasiswa. Di situ juga membahas tentang kontrak pembelajaran, membagi kelompok, serta menjelaskan rules selama berada di dalam kelas. Selanjutnya masuk ke pertemuan yang kedua, presentasi kelompok, membahas tentang korupsi dan integritas. Kita masuk ke definisi dari korupsi sendiri. Korupsi adalah sebuah tindakan pidana yang memperkaya diri secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur dalam perbuatan korupsi ini meliputi dua aspek, yakni yang pertama ada aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaannya, dan yang kedua ada aspek penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kita masuk ke bentuk korupsi. Bentuk korupsi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama ada kerugian keuangan negara. Yang kedua ada suap menyuap. Yang ketiga ada penggelapan dana dalam jabatan. Yang keempat ada pemerasan. Yang kelima ada perbuatan curang. Dan yang keenam ada gratifikasi. Kita masuk ke sejarah korupsi. Akar korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 fase sejarah, yakni yang pertama ada zaman kerajaan. Persoalan korupsi di Indonesia dalam prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan atau kekayaan. Terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti Majapahit, Mataram, Demak, Banten, dan lain-lain. Mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri. Yang kedua ada zaman penjajahan. Tabiat korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial, terutama oleh Belanda, selama 350 tahun. Tabiat korupsi ini berkembang di kalangan tokoh lokal yang dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen pajak dari rakyat-rakyat digunakan oleh penjajah untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Kita masuk ke yang ketiga, yakni zaman modern. Sayangnya, salah satu warisan yang tertinggal hingga saat ini adalah tabiat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut tercermin dari perilaku penjabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde Lama Soekarno yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Integritas sendiri adalah hal yang sangat melekat dari hidup setiap manusia. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan moral yang berlaku. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. 9 nilai itu yakni yang pertama ada jujur, yang kedua ada peduli, yang ketiga ada mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yakni presentasi kelompok membahas tentang faktor penyebab korupsi. Secara garis besar, faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yakni yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Ada beberapa faktor internal seperti sifat tamak, gaya hidup konsumtif,
dan moral. Sedangkan faktor eksternalnya sendiri seperti aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Jika dua faktor internal dan eksternal tersebut hadir dan kesempatan juga tersedia, maka korupsi dapat terjadi, mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Masuk ke pertemuan yang keempat, yakni presentasi kelompok mengenai dampak masif korupsi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan merusak alokasi sumber daya yang efisien dan dapat menghambat investasi. Korupsi dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan memperkuat kedudukan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan hukum yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Korupsi juga dapat menyebabkan pelayanan publik yang buruk karena sumber daya dialihkan dari kepentingan masyarakat menjadi kepentingan pribadi. Korupsi dapat merusak lingkungan karena penegakan hukum dan peraturan lingkungan yang seringkali diabaikan demi keuntungan pribadi. Korupsi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, serta infrastruktur dengan mengalihkan dana pembangunan ke kantong pribadi. Korupsi dapat merusak nilai-nilai sosial, etika, dan norma yang berlaku, merusak kepercayaan antar individu, dan merusak keharmonisan masyarakat. Dampak masif dari korupsi sendiri sangat merugikan masyarakat hingga negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tugas-tugas yang sangat penting untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Kita masuk ke pertemuan yang kelima, yakni presentasi kelompok, membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang merusak berbagai aspek kehidupan termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil. Prinsip-prinsip anti korupsi juga sangat relevan dengan upaya pencegahan korupsi. Prinsip-prinsip ini mencakup akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan, dan lain-lain. Menetapkan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai sektor memiliki dampak pasif yang signifikan. Nilai-nilai anti korupsi juga dapat menjadi landasan bagi perubahan sosial dan politik yang lebih baik dalam satu negara. Kita masuk ke pertemuan yang keenam, presentasi kelompok membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah sebuah tantangan mendesak yang mengharuskan kita untuk mengambil tindakan serius. Korupsi merusak integritas pemerintahan, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Pemberantasan korupsi adalah sebuah tantangan yang mendesak untuk mengharuskan kita mengambil tindakan yang serius. Korupsi merusak integritas pemerintahan, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam upaya pemberantasan korupsi, konsep-konsep seperti transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas memainkan peran utama. Pembentukan undang-undang anti korupsi yang ketat, lembaga anti korupsi yang independen, serta sanksi yang tegas menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga merupakan komponen kunci dalam memotivasi partisipasi aktif untuk upaya pemberantasan korupsi. Pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi korupsi lintas negara tidak dapat diabaikan. Melalui berbagai upaya ini, pemberantasan korupsi dapat diwujudkan, membawa manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan stabilitas politik yang lebih baik. Dengan tekad bersama, perubahan positif dalam mengatasi korupsi dapat dicapai, memberikan harapan dan masa depan yang lebih bersih dan adil bagi semua tanpa adanya korupsi. Kita masuk ke pertemuan yang ke-7. Presentasi kelompok membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi ada beberapa bagian, yakni yang pertama ada
tingkatan transparansi. Kerjasama untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam mengurangi kesempatan praktik korupsi. Yang kedua ada timbal balik investigasi. Kerjasama menyeluruh antara negara dalam penyelidikan dan penuntutan kasus kejahatan korupsi. Yang ketiga ada bagian data intelijen. Informasi intelijen yang dibagikan dapat membantu negara-negara untuk mencegah dan mengungkapkan praktek korupsi. Kita masuk ke instrumen internasional yang mendukung pencegahan korupsi. Konversi PBB tentang pencegahan korupsi merupakan instrumen Konversi PBB tentang pencegahan korupsi merupakan instrumen hukum yang mengatur pencegahan, tindak penegakan, dan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, ada mekanisme evaluasi timbal balik, membantu negara-negara dalam melakukan penilaian independen terhadap implementasi langkah-langkah yang mencegah korupsi. Selanjutnya ada Forum Anti Korupsi Global, platform bagi para pemimpin dan ahli untuk berbagi praktik terbaik dalam pencegahan korupsi dan mempromosikan kerjasama internasional. Peran organisasi antar pemerintah dalam pencegahan korupsi. PBB berperan penting dalam mendorong kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi melalui berbagai lembaga dan programnya. Bank Dunia memberikan dukungan teknis dan keuangan dalam pemberantasan kemiskinan dan korupsi di negara-negara anggotanya. Oxfam memiliki inisiatif dan instrumen untuk membantu negara-negara anggotanya dalam pencegahan korupsi dan penegakan hukum. Kita masuk ke pertemuan yang ke-8, yakni UTS. UTS sendiri, kami disuruh untuk membuat video per kelompok dan diupload ke YouTube. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9, yakni presentasi kelompok mengenai gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi melibatkan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengurangi korupsi dengan bantuan instrumen hukum dan lembaga yang mendukung. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10, yakni presentasi kelompok, membahas tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang merusak kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi ini diatur dalam 13 pasal delik korupsi yang dirumuskan oleh perbuatan undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memperkaya di sini adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan, atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud melawan di sini adalah melawan hukum, meliputi pengertian melawan hukum adalah anti-formil, yaitu perubahan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti material, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dijelaskan dalam penjelasan umum UU nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalam segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Karena yang pertama berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban jabatan lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
serta yang kedua berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara, eh, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10, yakni presentasi kelompok membahas tentang perkembangan tindak pidana korupsi. 30 jenis tipikor. Yang pertama ada rugikan keuangan negara, yang kedua ada benturan dalam jabatan, yang ketiga ada perbuatan curang, yang keempat ada penggelapan dana dalam jabatan, yang kelima ada suap menyuap, yang keenam ada pemerasan, yang ketujuh ada gratifikasi, dan lain-lain. Arti pemberian yang luas dari gratifikasi sendiri, yang pertama ada uang, yang kedua ada barang, yang ketiga ada tiket perjalanan, yang keempat ada pengobatan gratis, yang kelima ada komisi, yang keenam ada fasilitas penginapan, yang ketujuh ada diskon, yang kedelapan ada peminjaman tanpa bunga, yang kesembilan fasilitas lainnya, dan lain-lain. Kita masuk ke pertemuan yang ke-11, presentasi kelompok mengenai korupsi dan pelayanan publik. Planning Hukum Kebijakan Pelayanan Publik terbagi dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengertian dari pelayanan publik: pelayanan adalah satu kegiatan atau urusan kegiatan yang terdiri dari interaksi langsung antara orang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan. Serta publik sendiri, publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Serta pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menggantungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada satu produk secara fisik. Kita masuk ke pertemuan yang ke-12, presentasi kelompok mengenai mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Kita masuk ke peran mahasiswa. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang mereka miliki, yaitu kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki, mahasiswa tersebut diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Di lingkungan diri sendiri, keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan anti korupsi secara luas merupakan titik terkecil, namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Diri sendiri merupakan kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, karena godaan korupsi pada masa mendatang sangat kuat hingga dibutuhkan pribadi yang kuat. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil di luar individu. Di lingkup kampus juga, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya selama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Di lingkup masyarakat, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena
Pertama, dilihat dari akar masalah korupsi, sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi yang terjadi merupakan hal yang wajar. Kedua, dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya korupsi dan dari korupsi, baik dalam skala kecil maupun skala besar, yakni adanya hambatan terhadap pemenuhan hak-hak atas pelayanan yang semestinya diterima oleh masyarakat. Serta yang ketiga, penegakan hukum belum berjalan secara maksimal dalam pemberantasan korupsi. Kita masuk ke pertemuan yang ke-13, yakni presentasi kelompok membahas tentang model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Korupsi dan anti korupsi sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti puzzle. Perspektif tersebut memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan atau crime, koruptor adalah penjahat, dan oleh karenanya yang harus dilakukan pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum yang serius. Kasusnya korupsi besar atau grand corruption dilakukan oleh para politis yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi, masalah institusional, dan masalah struktural. Bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dari diri individu. Beberapa perspektif lain yang melihat fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah mata kuliah. Kita masuk ke pertemuan yang ke-14, yakni UAS. Di UAS ini kami membuat video untuk mereview dari pertemuan 1 hingga 14. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.